Oke, ikan-ikan yang mati kita ambil saja teman-teman. Kita ambil biar nantinya tidak menimbulkan masalah yang lebih lanjut. Ya, ini ada berapa ini? Ini ada 5, 6, 7 ya, 6, 7, 8, 8. Ini ada berapa ini? Ini ada 6 juga, berarti benar 14. Oh, tuh malah ada 7, 15 teman-teman. Tadi ketutup 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi teman-teman sesama pemula budidaya nila bioblok. Kita lanjutkan lagi teman-teman untuk kegiatannya. Sedianya untuk kegiatan kami akan melanjutkan untuk pemberian pakan dengan sistem FCR, tetapi ada yang lebih penting daripada itu teman-teman. Jadi ini khawatirnya nanti tidak terdokumentasi atau tidak terinformasikan ke teman-teman. Akhirnya nanti teman-teman nemuin masalah akan bingung. Seperti halnya waktu saya awal. Dan itu juga saya perhatikan di Facebook itu setiap ada pertanyaan selalu dijawab yang dangkal. Jadi artinya tidak terjawab sampai saya mengamatin sampai hari ini. Jadi apa yang dimaksud di sini adalah adanya ikan yang mati. Jadi ikan mati secara besar-besaran seperti ini. Ya, ini yang terjadi 2 hari ini. Nah, sebenarnya waktu awal kami starting bulan Februari nemuin hal lebih parah lagi teman-teman. Jadi semula kami menganggap ini kematian ini penyakit. Akhirnya yang kami tempuh ya dengan cara memberi obat-obatan dan lain sebagainya. Ternyata setelah ini, dan itu pun setiap ditanya di grup Facebook yang pembudidaya itu jawabannya macam-macam. Ada yang ya udah digoreng lah, yang apa gitu. Jadi jawabannya memang artinya memang tidak terjawab. Nah, berjalannya waktu setelah beberapa kali kejadian yang tidak disengaja, jadi kronologisnya saya jelaskan dulu ya teman-teman. Jadi ikan ini mati itu seperti apa penyebabnya. Jadi waktu itu menangani kolam ini. Jadi kolam ini kami tanganin, itu ada si burayak-burayak yang sudah relatif jadi bibit, itu ukuran sekitar 6 mungkin sampai 10 cm. Kita masukkan ke sini teman-teman. Ya, masuk ke dalam sini. Nah, waktu itu starting naruh itu sebenarnya sudah pakai aerator. Ya, aerator udah kita masukkan. Kita masukkan ke sini. Ya, ini yang dari sini atau ngambil dari sini kita sudah pasang. Seperti ini kejadiannya. Kita masukkan aeratornya, sudah berjalan baik. Di tengah jalan rupanya saya lupa. Jadi kita turunkan nih teman-teman. Kita turunkan. Ya, kira-kira ada sekitar 1 hari. Itu yang pertama. Nah, yang terjadi si ikan itu mulai mengambang. Nah, ini teman-teman. Jadi hal yang perlu kita harus waspadai, jangan sampai ikan kita itu terjadi mengambang ya akibat tidak ada aerator. Jadi ini sepertinya si permasalahan yang kita hadapi selama ini. Jadi kita komplit penyebab kematian. Ini cukup banyak. Jadi kematian di sini kami buang di sini cukup banyak nih teman-teman. Ini tulang-tulangnya masih kelihatan ya, cukup banyak sekali. Itu bisa ratusan itu untuk ukuran-ukuran itu. Ukuran sekitar 45 sampai 6 cm ada, itu ada ratusan yang mati. Nah, indikasi dari penyebab kematian kalau umumnya
kematian karena kekurangan oksigen itu matinya itu tidak spontan, teman-teman. Jadi ini sebagai contoh, kita ambil kasus ini penyebabnya. Jadi penyebabnya mesin ini penyebabnya si pompa penggerak air itu terbakar. Nah, ini terbakar. Waktu kondisinya terbakar itu posisinya kemarin sore. Setelah itu karena sedang menangani kolam yang rusak, yang di sana bocor, kami mengabaikan ini karena saya pikir jumlahnya hanya sekitar 170-an dengan kapasitas air seperti ini, aman insya Allah seperti itu ya. Dan ikannya juga udah besar-besar, teman-teman. Itu seperti itu ya penampakannya. Jadi indikasinya teman-teman bisa perhatiin baik-baik ya. Ikan-ikan yang kurang oksigen itu seperti ini. Jadi teman-teman jangan terkecoh karena terus ususnya kok meleduk dan lain-lain, jangan terkecoh ke situ, itu karena penyakit, bukan ya. Jadi itu bukan penyakit, tapi itu proses alami. Si ikan ini mati karena kondisi staminanya ngedrop akibat oksigennya kurang. Jadi yang terjadi, nah ini kejadian kekurangan oksigen ini ya, kejadian kekurangan oksigen ini adalah selama berapa jam itu, sekitar tidak sampai 24 jam, teman-teman. Jadi ini tidak sampai 24 jam. Kita langsung belikan pompa baru lagi, ini sudah langsung kita pasang kemarin pagi. Kemarin pagi sudah mati 6, sudah kami ambil untuk pakan si biawak, jadi masih ada manfaatnya. Tapi kalau yang ini sudah sepertinya sudah telat untuk dimanfaatkan, nggak berani untuk dimanfaatkan untuk pakan si biawak. Jadi ini hal yang menurut saya sangat penting, teman-teman, karena teman-teman nanti ya akan, bagi yang pemula itu akan kalau menemui hal-hal yang demikian, teman-teman tidak panik. Selama ini kami juga mencari apa sebenarnya penyebab kematian seperti ini. Nah, jadi ini kemarin pagi setelah diambil 6 itu udah bersih, teman-teman. Nah, ini yang akhirnya bisa menjawab pertanyaan saya waktu starting menebar bibit yang ada di sini. Jadi kami tebar itu sekitar 1000 untuk di jenis hitam, 1000 untuk yang sebelah sini, ini jenis yang nila merah. Jadi waktu itu kondisinya mati, tapi tidak ada siapapun yang bisa menjawab, dan hanya baru kali ini saya bisa menjawab sendiri. Untuk itu tentu teman-teman juga berpikir gimana mengantisipasi ini semua. Jadi kalau teman-teman belanja bibit itu bukan atau tidak dari pemijahan sendiri, jadi waktu belanja usahakan sedekat mungkin, itu diusahakan untuk beli bibit itu sedekat mungkin. Nah, kami belanja ini dari Subang, makanya belanja berapa kali pun tingkat kematiannya itu 50% lebih. Akhirnya kami stop karena belum terjawab permasalahannya, dan akhirnya kami bisa terjawab kondisinya ini. Nah, setelah ini paling tidak saya punya gambaran untuk mengantisipasi kejadian seperti ini. Jadi kalau ikan-ikan itu, teman-teman ya, jadi bibit nila ini karakteristiknya, kalau dia sudah kekurangan oksigen yang sangat kritis, terus ditambah lagi perjalanan yang jauh, nanti itu matinya itu bukan spontan, tetapi bertahap, dan biasanya bisa tertempuh itu sekitar 2 bulanan atau mungkin sudah 1 bulan, tergantung di kondisi itu. Dan matinya itu secara ya ada kalanya nanti ada titik maksimum. Kalau yang kami pernah alami itu titik maksimum yang saat itu 1000 itu sampai 30 yang ada di sini, 30 ekor per hari.
Makanya yang tersisa tinggal sekitar 400-an ekor. Nah, dari sini kita akhirnya tahu kunci penyebab ikan mati. Tapi saya ulang lagi, teman-teman perhatiin baik-baik ya, perhatiin baik-baik si ikan itu seperti ini kondisi kalau kekurangan oksigen. Dan ini hari kedua. Jadi hari kedua, kalau kemarin hanya 6, sekarang ini ada dua yang ada di sini. Ini ada 4, 6 ditambah 2 lagi 8 ditambah 1, 2, 3, 4, 5, 6 14 teman-teman. Jadi 14 nih ukurannya sudah relatif ya besar lah, udah besar ini ya. Jadi kalau kita ukur hampir satu batak ya, satu batak ini berarti kan 20 cm, hampir ini 15 cm sampai 18 cm. Jadi udah besar, memang tinggal sebentar lagi tinggal siap panen. Nah, ini penting teman-teman. Jadi untuk teman-teman pemula nanti kalau nemuin seperti ini jangan panik, karena kalau sudah seperti itu sulit kita menanganinya. Paling yang bisa kita kerjakan adalah segera menambah aerator, karena kalau sudah seperti itu teman-teman udah nggak bisa melakukan apa-apa. Kalau nanti teman-teman air ganggu juga akan menyebabkan keparahan, untuk tingkat kematiannya bertambah itu. Terus berikutnya lagi, misalkan kita juga akan ini ya, tambah kurang air misalkan seperti itu juga tentunya air udah disiapin baik. Jadi yang saran saya, kunci utamanya naikkan aeratornya sebesarnya ya, sebesar mungkin untuk menghasilkan oksigenisasi untuk si ikan itu sendiri. Nah, itu ya teman-teman untuk si cara mengenali. Dan ini tentunya tidak ada nih praktikum seperti ini teman-teman. Makanya ini event ini sangat bermanfaat sekali untuk saya dan teman-teman sesama pemula. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.